Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Kasih Paham. Saya masih bersama dengan Bung Binder. Bung Binder, ini adalah segmen terakhir. Kita akan bicara soal bagaimana menghadapi AFF dengan kemungkinan banyak pemain lokal yang akan bermain ya. Jadi kita untuk paling tidak untuk kiper akan seperti apa nanti? Ya, ini untuk kiper ini yang menarik ya, Tasya, karena awalnya saya mengira John Herdman akan memanggil juga Teja Pakualam. Tapi ternyata di antara nama 41 pemain itu nama Teja gak ada. Oke lah, saya melihat dia memilih Cahaya Supriyadi, Hernando Ari, terus ada Nadio, Martin Pas, dan Emil. Sudah pastilah Martin Pas, Emil, Nadio, dan Hernando itu sudah pasti. Tapi saya sempat menjelaskan Hernando ini sebetulnya formnya lagi turun nih. Kalau Teja ini memang sekarang performa terbaik dia lah, bisa sampai 15 clean sheet, Persib Bandung tim yang paling sedikit kebobolan. Dan memang banyak yang berdebat, ini dilihat oleh John Herdman total saves, bukan jumlah kebobolan. Oke, bisa diterima. Tapi kalau kita perhatikan Teja itu melakukan saves walaupun sedikit, karena back Persib itu kuat. Tapi saves yang dia biasa dilakukan itu 99% gol. Yang kemungkinan kita kira akan gol bisa itu dia selamatkan. Oke, Teja gak dipanggil. Ternyata dicoret Hernando Ari. Oke, make sense, karena Hernando formnya lagi turun. Dipilih Cahaya Supriyadi karena Cahaya sebelumnya pernah membela timnas U22, U20, dikasih chance. Naiklah, ini promosi kamu ke timnas senior. Cahaya memang tidak bermain di FIFA Series ini, tapi dengan dia berlatih, John Herdman tentu bisa tahu, dan timnya, oh ini kiper kira-kira nanti bisa nih kita panggil ke Piala AFF atau tidak. Nadio, one of the best keeper selama beberapa musim terakhir di liga kita itu Nadio Argawinata. Ketika di Bali, apalagi sekarang di Borneo FC. Nah, Hernando Ari ini tergantung dia bisa improve gak nih formnya di liga nih, di Persebaya. Karena kalau saya perhatikan beberapa gol yang Persebaya kemasukan yang sebetulnya tidak begitu sulit bagi Hernando untuk save lah. Karena Hernando ini adalah kiper yang sangat bagus. Bahkan ketika Sintayong cut generation kan Hernando Ari. Iya. Jadi kalau mau bikin ranking itu ya rankingnya Cahya kemudian. Nah, enggak, kalau kita melihat ranking dari sekarang yang ada nih, yang antara Cahya dan Nadio, tentu Nadio dong. Di atas Cahya. Baru Cahya. Dari segi pengalaman kan, Cahya. Tapi sekarang kan kalau AFF, Martin Pas dan juga Emil tidak bisa ikut, siapa ini kiper ketiga? Artinya Hernando dan Teja nanti akan berebut. Ini satu tempat ini, dan itu tergantung lagi. Sekarang ini kan tim kepelatihan sudah lengkap, dan gak mungkin hanya John Herdman yang nanti nonton pertandingan liga, bisa disebarkan. Yang satu asisten nonton di mana, satu lagi di mana, ada Novarianto juga nonton di mana. Dan nanti akan dilihat di antara kiper-kiper yang ada, mungkin akan ada nama baru. Jangan kaget juga. Masih nanti mungkin bisa, ya, masih mungkin juga. Kita ada Adi Satrio yang lagi bagus formnya. Bisa juga nanti Adi Satrio dipanggil lagi, karena Adi Satrio memang adalah kiper yang bagus juga. Tapi asumsi saya dia akan pilih kiper yang memang nih timnya ini memang karena performa kiper itu timnya tidak banyak kebobolan. Itu yang akan dia pilih. Jadi kemungkinan Nadio, kemudian Cahya, feeling saya tetap akan masuk nih ke AFF. Ini sekarang antara Teja dan juga Hernando Ari. Untuk saat ini saya tidak bisa mengatakan siapa. Tapi kalau Anda suruh saya memilih, ya sekarang ya, gak tahu nanti besok, ya Teja sebetulnya menurut saya layak. Bukan berarti dia harus main. Bisa juga Nadio nih nanti number one. Karena Nadio ini pengalamannya luar biasa juga. Di timnas sebelumnya kan dia juga pernah bermain sebelum Hernando Ari masuk juga bahkan. Ini waktu persiapannya kira-kira berapa lama nih kalau menuju Juli akan ada waktukah untuk mempersiapkan para pemain? Ada, karena liga kita nanti libur kan. Sudah selesai nanti liga kita, dan di Juni ada FIFA Matchday lagi. Nah, jadi bisa juga nanti di Juni akan lebih banyak pemain-pemain yang dipanggil yang kemungkinan akan bermain di Piala AFF. Dan kita harus biarkan John Herdman melakukan itu, gak usah berisik juga kita. Biarin dia lakukan itu, karena itu jelang turnamen, yaitu Piala AFF yang timnas kita belum pernah juara. Bahkan John Herdman ya mengatakan mungkin dia juga yang nanti akan bisa membawa juara, mungkin kan. Jadi tentu dia juga melihat turnamen Piala AFF ini juga adalah salah satu stepping stone sebelum nanti ada Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Ini yang menarik nih antara kiper ini. Ini pasti formnya nih akan mereka habis-habisan di
di liga nanti. Jadi di bawah John Herdman, kalau menurut saya persaingan ke timnas itu akan lebih ketat. Akan ada banyak pemain-pemain baru yang akan dia panggil dan biarkan dia lakukan itu. Kalau melihat pemain-pemain yang sudah bermain di 2 pertandingan FIFA Series kemarin, kira-kira yang harus di-lock untuk jadi pemain di AFF tuh menurut Bung Biner siapa? Ya, ini menarik ya pertanyaannya. Donitri, Beckham Putra. Kalau abroad gak bisa kan. Jadi Rizky Ridho, Cahya Supriyadi, Nadio, dan ada siapa lagi ya kita ya? Saya pikir gak banyak ya. Yakob Sayuri juga bisa, Ricky Kambuaya yang tidak dipanggil, Egy Maulana Fikri juga bisa dipanggil, dan beberapa pemain lain yang saya tidak ingat yang masuk ke skuad kali ini ya. Saya pikir mereka yang akan menjadi pilihan bagi John Herdman. Cuman saya harapkan ya kita punya gak sih pemain seperti Ola Romani nanti? Ya, itu yang belum kita punya ya. Kita nggak punya dari liga domestik kita. Tapi akan sangat menyenangkan sekali bisa melihat mereka semua, nama-nama yang tadi Bung Biner sebutkan. Juara lah kita. Juara lah kita. Gak akan bisa main semua. Gak akan bisa ada yang lawan Bulgaria. Kita begitu dominan. Memang kita bermain di kandang sendiri, tapi kita bukan melawan tim kaleng-kalengan ini Bulgaria. Tapi ya kalau bagi saya sih Piala AFF itu bukan tuntutan ya untuk menjadi juara sekarang ini ya. Karena level timnas bukan keharusan ya, karena kan orang bilang kayaknya kita udah berkali-kali jadi runner up, nggak menang-menang, nggak bisa klaim bahwa kita pernah menang Piala AFF. Ini sama seperti perdebatan antara telur dan ayam, mana yang lebih dulu. Ini sama seperti itu. Jadi kita perlu nggak juara Piala AFF? Kalau menurut saya penting nggak penting? Penting karena membela negara, ya fight di sana. Tapi kalau gak juara juga, tolong jangan dihujat para pemain. Ini adalah bagian dari pembelajaran John Herdman kah? Iya betul. Kalau menurut saya, karena John Herdman adalah pelatih yang sangat baru, jangankan di Asia, bahkan di ASEAN. Artinya nanti dia perlu bantuan dari Nova Arianto untuk bisa membantu dia lah, memberikan masukan. Jadi betul, Piala AFF itu harus fight para pemain kita. Tapi kalau kita gak juara, it's okay. Karena timnas kita sekarang sudah bisa lolos ke Piala Asia. Bahkan saya menanyakan beberapa random supporter yang saya baru kenal 1-2 kali. Saya nanya, gimana nih Piala AFF? Mereka juga bilang, kalau bisa kita juara. Tapi kalau gak apa-apa. Yang lebih penting kita sering lolos ke Piala Asia. Itu lebih Piala Asia itu panggung yang lebih besar di Asia. Piala Dunia nanti dulu deh. Kita sering lolos ke Piala Asia. Dengan kita lebih sering lolos ke Piala Asia, jam terbang para pemain kita akan meningkat secara drastis, ketemu tim-tim yang jauh lebih kuat. Kalau Piala AFF, kita fight. Kalau kita gak bisa juara, kita harapkan akan ada evaluasi untuk bisa menjadi juara. Tapi jangan kita berkutat di sana terus. Kenapa gak bisa juara? Kan ada ajang yang lebih tinggi lagi. Kalau mengomentari terakhir nih Bung Biner, mengomentari kemarin tuh begitu selesai menang lawan Saint Kitts and Nevis itu, Coach John Herdman langsung mengeluarkan statement yang menurut saya cukup menarik, cukup percaya diri. Dia mengatakan bahwa ini bisa nih kayaknya lolos 2030 untuk Piala Dunia. Terlalu pagi kah untuk percaya diri seperti itu, atau memang kita harus optimis memang bisa? Jujur saya kaget dia mengatakan seperti itu. Baru first match kan. Memang timnas kita menang 4-0, tapi jujur saya kaget. Dan saya sampai cari itu, karena saya pertama baca beritanya, ini benar gak ya? Saya cari itu cuplikannya, dapat. Dan memang dia mengatakan itu. Bahwa tim ini akan bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2030. Semalam setelah match juga dia ngomong seperti itu. Kita akan lolos bersama-sama. Terlepas dari hasil semalam ya? Iya. Kalau saya pikir bahwa John Herdman ini bukan lip service. Bukan hanya untuk menyenangkan kita, kemudian kita merasa wah happy kita akan lolos, enggak. Dia sudah tahu bahwa kita punya materi pemain yang mampu membawa tim ini lolos ke Piala Dunia. Karena lagi-lagi saya ulangi yang saya katakan tadi di awal kita mulai program ini, bahwa ketika dia masuk baru di appoint, di konferensi pers dia sudah mengatakan bahwa tim ini punya potensi lolos ke Piala Dunia. Sayang itu tidak terjadi sebelumnya. Berarti sekarang dia mempelajari apa faktor yang membuat kegagalan. Tentu ada faktor pergantian pelatih. Ya kan, itu semua orang jawabannya begitu. Kenapa ganti pelatih? Ya kan, harusnya biarkan Sintayong selesai dulu, baru dilihat nanti hasilnya seperti apa. Pergantian pelatih itu beresiko. Tapi kalau mengganti pelatih pun jangan ganti pelatih dengan pelatih yang dalam tanda kutip tarkam nih. Ya kan, karena banyak tim-tim nas lain juga ganti pelatih lolos juga. Timnya ada ke World Cup, tapi yang benar-benar qualified. Berarti John Herdman ini sudah tahu bahwa tim ini punya potensi, tinggal dia membentuk tim yang kuat dan kompetitif
dengan banyak pemain muda, karena itu sudah dia katakan juga, dengan penggabungan pemain senior dengan pemain muda ini yang akan membuat timnas kita punya kedalaman skuad. Ketika dia melatih timnas Kanada pertama kali yang putra, pada saat itu dia kan masuk ke ruang ganti itu sebetulnya tidak dalam kondisi yang harmonis. Iya. Ini yang saya dapat informasi real ya, jadi bukan buatan. Karena ada jarak lah antara para pemain senior dengan para pemain muda. Tapi dia bisa masuk di tengah-tengah untuk menyatukan ini para pemain. Ya, antara para pemain senior dengan para pemain muda kan gak ada masalah. Di Kanada itu ada. Waktu dia masuk dia menyatukan nih. Yeah. Ternyata punya tim yang hebat, lolos ke World Cup setelah 30-an tahun. Gak bisa lolos. Berarti dia tahu kuncinya harus ada pemain yang berpengalaman, harus ada pemain yang muda nih. Yang punya passion yang besar juga sama seperti para pemain senior ini. Tapi juga punya hal-hal yang belum diketahui oleh para pemain tim lawan. Jika dia bisa kembali menemukan beberapa donitri yang lain dari liga domestik kita, jadi ini tim untuk lolos ke Piala Dunia. Yang lebih menarik lagi, selain dia mengatakan akan lolos ke Piala Dunia, yaitu membentuk dream team. Yeah. Kan kalau sudah ada Rizky Ridho, sudah ada donitri, ada Beckham Putra, ada Elkan Baggett, ini sudah bisa jadi dream team karena ini pemain-pemain yang masih dalam usia produktif mereka. Apalagi timnas kita tidak punya masalah sama sekali di ruang ganti. Ini udah enak banget ini bagi dia. Cuman kan ada beberapa hal yang kurang, dan saya yakin ini pelatih yang tegas. Cuman awal-awal dia gak mau tegas. Baru juga dia masuk ini kan ke lingkungan yang baru kan. Jadi dia coba berteman dulu, tapi kalau dia pikir, oh kamu gak bisa perform ya, ini profesional, ya udah kita gak panggil dulu. Nanti mungkin kalau dia pikir perlu, dia panggil. Contoh, Jens Slaven dia gak masukin, Moritz Zilstra cedera, dia masukin ke skuad, tapi apakah dia mainkan? Enggak kan, dia gak mainkan. Berarti dia tahu apa yang perlu dia lakukan demi kepentingan tim, bukan untuk nama dia. Tuh. Tapi untuk kepentingan tim, apa yang perlu dilakukan. Nah, ini sekarang dia sedang mengerjakan PR-nya. Tapi itu yang dia mengatakan akan lolos ke World Cup, itu bukan cuma viral di kita, tapi di negara tetangga kita. Oh, lagi rame itu. Mereka punya TikTok, kaget loh. Kok pelatih baru sudah mengatakan mau lolos ke World Cup? Lebih pusing mereka kan. Jadi menurut Anda ini sesuatu yang achievable atau? Sebelumnya juga saya pikir kita kemungkinan akan lolos. Saya pikir akan lolos kita. Minimal kita ke round 5. Tapi ya sayang gak terjadi. Tapi kan bukan berarti kiamat, Tasya. Iya. We have a good prospect. Kita punya tim yang bagus. Nah, sekarang kita harus semangat mendukung pelatih ini. Kalau kita mau kritik silakan, ada banyak medium di sosial media, ada banyak podcast, tapi pakai etika juga. Betul. Karena ini pelatih datang untuk melatih Indonesia dengan hati. Karena dia menetap di sini. Dan bahkan dia sudah bisa berbahasa Indonesia simple, kata-kata yang sederhana. Ya, kita lihat kemarin waktu konferensi pers. Iya, bahkan setelah konferensi pers dia bilang selamat tidur. Iya. Cepet kan ini orang belajar, artinya dia serius banget. Beberapa terminologi sepak bola di bahasa Indonesia pun dia sudah tahu. Transisi, umpan ke depan, lempar ke belakang, sudah dia belajar. Mau apa lagi kita? Sekarang kita sabar saja. Kita biarkan John Herdman ini memasak. Nah, mudah-mudahan masakannya ini lezat bagi kita. Iya. Iya kan? Oke, jadi kita kasih ruang, apalagi dengan waktu yang cukup panjang, tidak seperti pelatih yang sebelumnya yang memang dihimpit oleh waktu dan harus hasilnya. Karena pelatih yang sebelumnya masuk di pertengahan. Iya. Jalan pada saat kita sedang berjuang dengan pelatih kita yang sebetulnya lagi bagus. Betul. Sayangnya itu di-cut, masukin pelatih baru, maka itu pada saat itu tuntutan kita. Karena harus kamu masuk di pertengahan, kamu harus sukses. Iya. Tapi John Herdman gak bisa kita tuntut seperti itu. Iya. Dia memulai sesuatu yang baru dengan mencoba beberapa pemain baru juga. Oke, jadi kita akan kasih ruang, kita akan lihat bagaimana persiapan menuju ke AFF, pembuktian selanjutnya, tapi akan kita terus support. Terima kasih Bung Binder untuk waktunya bersama kami di Kasih Paham. Dan pemirsa, FIFA Series memberi kita satu hal yang jelas, potensi itu ada, tapi PR besar kini kita adalah untuk menjaga konsistensi, identitas permainan, dan keberanian pelatih untuk menentukan arah. Piala AFF 2026 akan jadi panggung pembuktian. Sampai jumpa di Kasih Paham berikutnya.